Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Mau kemana? Bab 1065. Ibu adalah ibu ruang tamu. Zhao Mengchen duduk di sofa, sementara Ji Fei, Li Ruoxi dan yang lainnya berdiri di depannya. Pada saat ini, Ji Fei akhirnya mengerti mengapa dia tidak menolak ketika Zhao Mengchen memerintahkannya untuk melakukan sesuatu. Terutama tatapan mata Zhao Mengchen, yang membuatnya merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Ini sebenarnya hubungan ibu dan anak, tepatnya, kesan yang ditinggalkan ibunya semasa kecil membuatnya merasa takut dan ngeri jauh di dalam hatinya, sehingga ia tak sanggup menahan tatapan mata ibunya. Tetapi dia sangat bahagia. Saya selalu sangat khawatir akan keselamatan ibu saya. Tetapi saya tidak menyangka ibu saya akan menjadi orang pertama yang ditemukan. Zhao Mengchen menatap Ji Fei cukup lama, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ji Fei bingung oleh tawa itu dan mengangkat tangannya untuk menyentuh bagian belakang kepalanya. Zhao Mengchen menatap Li Ruoxi lagi. Aku tidak menyangka gadis kecil sepertimu begitu mencintai Ji Fei. Dan anakku yang konyol juga begitu mencintaimu. Wajah Li Ruoxi memerah. Saat kamu masih SD, Ji Fei selalu tersenyum setiap kali menyebut namamu. Aku bahkan bercanda bahwa dia akan menikahimu saat dia besar nanti. Tapi aku tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan menikahimu sekarang. Wajah Li Ruoxi menjadi semakin merah. Ji Fei teringat masa kecilnya dan wajahnya memerah. Dia memeluk Li Ruoxi erat-erat dan berkata, "Bu, jangan bicara omong kosong." "Apa yang kamu takutkan?" Zhao Mengchen langsung memarahi, lalu terus menatap Li Ruoxi dan berkata, "Kamu mengacaukan rencanaku." Li Ruoxi tercengang, kesalahan apa yang telah dia buat? Namun dia tidak berani bertanya. Karena dia merasa aura ibu mertuanya terlalu kuat dan terlalu jahat. Tampaknya dia membawa semacam aura mendominasi yang membuatnya tampak berkuasa tanpa harus marah. Awalnya aku membesarkan Huo Lei sejak kecil untuk memiliki menantu perempuan. Sekarang kamu dan Ji Fei sudah menikah. Apa yang harus aku lakukan dengan menantu perempuanku? Li Ruoxi terdiam. Wajah Huo Lei pun memerah. "Bu, apa yang ibu bicarakan? Aku putri ibu, Ji Fei adalah saudaraku, kita adalah keluarga." Pikiran Huo Lei sedang kacau sekarang. Dia benar-benar ingin menjadi wanita Ji Fei, tetapi itu tidak mungkin. Ji Fei hanya mencintai Li Ruoxi. Ji Fei ingin berbicara, tetapi Zhao Mengchen mengangkat tangannya untuk menyela. Lalu menatap Seng Lingyun. "Xiao Hongyan telah berjuang melawanku sepanjang hidupnya dan tidak pernah berhasil. Dia ingin menikahkanmu dengan anakku, yang dapat dianggap sebagai kompensasi atas anakku." Wajah Seng Lingyun tiba-tiba memerah seperti buah ceri matang. Dia mengerti maksud Xiao Hongyan, dan dia tahu betapa menyakitkannya Xiao Hongyan selama bertahun-tahun ini. Memikirkan hubungan antara Xiao Hongyan dan Ji Fei, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Bibi, ibu pasti akan membicarakan ini denganmu." Zhao Mengchen mengangguk. "Apa yang bisa dikatakan? Dia tidur dengan suamiku selama 15 tahun. Masalah ini tidak bisa dijelaskan." Wajah Seng Lingyun menjadi semakin merah. Mata Ji Fei langsung terbelalak dan dia menatap ibunya dengan pandangan penuh tanya. Zhao Mengchen tidak menjelaskan, dan menatap Zuli dan yang lainnya. "Kalian semua menyukai anakku, kan?" Zuli langsung mengangguk. "Bu, bagaimana kalau aku jadi menantumu? Jangan sopan, panggil saja aku ibu." Ji Fei menatap Zuli dengan tajam, berharap dia bisa membunuhnya. "Bukankah ini hanya main-main?" "Haha, Zuli adalah gadis yang baik, aku suka kepribadiannya yang terus terang." Zhao Mengchen berkata sambil tersenyum. Wajah Ji Fei berubah hitam.
Jika kamu menyukai semua gadis yang kamu lihat, apakah mereka semua akan menjadi istrimu? Hari ini saya umumkan bahwa saya hanya ingin punya cucu lagi. Soal apakah saya ingin punya menantu lagi atau Anda, Li Ruoxi, yang melahirkan anak lagi, terserah Anda, selebihnya, Anda bisa bekerja keras sendiri. Zhao Mengchen tiba-tiba berkata dengan nada mendominasi. Kaki Li Ruoxi gemetar dan dia hampir terjatuh. Itu tekanan yang sangat besar. Ji Fei benar-benar ketakutan dengan kegilaan ibunya dan melambaikan tangannya dengan cepat. Bu, berhentilah menggoda. Kita semua berteman. Ibu dan ayahku sangat penyayang. Banyak wanita menyukai ayahku. Tetapi dia tidak pernah berubah pikiran. Cinta seperti ini sangat berharga. Dia tahu karakter Zhao Mengchen yang kuat. Begitu dia membuat keputusan, bahkan ayahnya Ji Guanghui tidak dapat mengubahnya. Itulah sebabnya dia merasakan ketakutan di mata Zhao Mengchen jauh di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia ingin menggunakan persuasi tersebut untuk membuat Zhao Mengchen mengubah keputusannya. Namun, karena dia hanya memiliki saya sebagai istrinya, keluarga kami hampir hancur ketika menghadapi krisis. Kekuatan ada dalam jumlah. Zhao Mengchen tampak sedang mengingat, atau lebih tepatnya merenung. Li Ruoxi sudah mengerti apa yang dimaksud Zhao Mengchen, yaitu memaksa Ji Fei menikahi wanita lain. Dia merasa sangat rumit dan bahkan merasa sedih. Pada saat ini, Ji Fei memeluk Li Ruoxi dengan erat, memberinya semangat, dan menatap Zhao Mengchen. Sudahlah, kita bicarakan nanti saja. Aku akan mengurus masalah Gu Qingzong sekarang, dan menyelamatkan Wang Qian. Karena tidak ada kemungkinan hasil apapun, biarkan saja. Ji Fei, tidak mungkin bagimu untuk melarikan diri. Aku telah memutuskan sekarang bahwa kamu harus menikahi Huo Lei dan Seng Lingyun. Jika Li Ruoxi tidak setuju, kamu akan bercerai. Ledakan perkataan Zhao Mengchen membuat semua orang merasa seperti tersambar petir. Ji Fei mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap ibunya di depannya. Bayangan masa kecilnya yang mendominasi muncul dalam 3 dimensi di depan matanya. Bu, aku menolak. Dia sama tegasnya. Kamu bisa menolak, tapi aku akan pergi. Setelah Zhao Mengchen selesai berbicara, dia berdiri dan hendak pergi. Bibi, aku tidak mau menikah. Bu, aku juga tidak akan menikah. Seng Lingyun dan Huo Lei berdiri dan berbicara. Bu, aku setuju. Li Ruoxi mengira para wanita itu datang agar Ji Fei tidak takut pada hidup dan mati, dan di dalam hatinya dia sudah menganggap mereka sebagai saudara. Awalnya, ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterimanya, dan dia akan menyangkalnya setiap kali memikirkannya. Namun, setelah dipaksa oleh Zhao Mengchen, dia merasa lega. Ruoxi, kamu tidak harus menyerah. Ji Fei menghentikannya. Li Ruoxi menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyerah. Ini tulus. Lingyun dan aku adalah sahabat. Huo Lei dan aku adalah sahabat. Bukankah sangat baik bahwa kita bisa bersama? Li Ruoxi tersenyum dan menatap Ji Fei dan berkata. Ji Fei terdiam, tidak tahu bagaimana membujuknya. Dia sendiri tidak akan setuju. Seng Lingyun dan Huo Lei yang awalnya menolak, tidak tahu harus berkata apa lagi. Karena mereka tersentuh oleh toleransi Li Ruoxi. Zhao Mengchen tersenyum tipis dan menatap Ji Fei. Ayo pergi, aku akan pergi bersamamu untuk menemui Gu Qingzong. Setelah berkata demikian, dia berdiri dan berjalan keluar. Ji Fei buru-buru mengikutinya keluar. Yang lainnya ingin pergi bersama mereka, tetapi dihentikan oleh Ji Fei. Jadi hanya Feng Huang yang pergi bersama mereka. Di dalam mobil, haha, Zhao Mengchen tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Pikiran Ji Fei kacau balau. Ketika mendengar ibunya tertawa,
Dia menjadi semakin bingung dan menatap ibunya, Zhao Mengchen. Anak bodoh, hubungan itu seperti lapisan tipis kertas jendela. Jika kamu tidak memecahkannya, kamu akan terus bermasalah seumur hidup. Ibu akan membantumu menyelesaikannya. Apakah kalian berdua ditakdirkan untuk bersama di masa depan adalah urusanmu. Ji Fei, ibu adalah ibu, benar-benar monster. Feng Huang yang sedang mengemudi merasakan tangannya gemetar dan melirik Zhao Mengchen. Seorang panutan, bab 1066 Ji Fei, aku akan menang. Kelompok terbang pagi, karpet merah digelar dari pintu masuk gedung kantor hingga gerbang utama. Gu Qingzong berdiri di pintu dengan senyum di wajahnya dan semangat tinggi, menunggu Ji Fei dan yang lainnya tiba. Kemarahan yang baru saja saya rasakan di telepon hilang, dan sekarang saya merasa seperti bertemu teman lama yang telah menunggu selama bertahun-tahun. Nyatanya, mereka juga telah berteman baik selama bertahun-tahun. Dia mencintai Zhao Mengchen sepanjang hidupnya. Pertarungan akhirnya terjadi hari ini, namun tak seorang pun menyangka perubahan dalam dirinya akan sebesar itu. Karyawan Chen Fei Group juga terbagi menjadi dua baris. Awalnya, ketika mereka kembali dan melihat Wang Qian berpura-pura menjadi Zhao Mengchen, mereka sebenarnya mengira dia adalah ketua yang sebenarnya. Mereka tidak menyangka bahwa dia palsu. Pada saat ini, mereka berdiri di sini, ingin tahu siapa sebenarnya ketuanya. Sebelum mobil Phoenix tiba di pintu, Zhao Mengchen melihat situasi di pintu dan wajahnya berubah. Ekspresi Ji Fei juga berubah. Gu Qingzong ingin melawan kita sampai mati hari ini. Ada sedikit kekhawatiran dalam nada bicara Zhao Mengchen. Dia tidak pantas menerimanya, kata Ji Fei dengan nada mendominasi. Zhao Mengchen menggelengkan kepalanya. Jika saya tidak salah, ada bom di seluruh gedung grup Chen Fei dan di tubuhnya. Mendesis, Ji Fei menghirup udara dingin. Kalau dipikir-pikir lagi, Gu Qingzong pernah mengubur begitu banyak bahan peledak di gimnasium sebelumnya. Dia pasti mampu melakukan hal seperti itu. Saya merasa sedikit khawatir. Ayo pergi, sekalipun tempat itu berbahaya, kita harus masuk. Kalau tidak, apa yang akan terjadi pada karyawan-karyawan ini? Zhao Mengchen telah menyingkirkan perilaku jahatnya sebelumnya, dan wajahnya menjadi lebih serius. Ji Fei mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Xiang Ruolin. Phoenix tetap diam, tetapi matanya penuh tekad. Gadis bodoh, jangan pernah berpikir untuk mati bersama Gu Qingzong. Ji Fei tidak akan pernah merasa tenang jika kau melakukan itu. Zhao Mengchen tiba-tiba menatap Feng Huang dan berkata. Feng Huang tercengang. Dia tidak menyangka Zhao Mengchen bisa membaca pikirannya. Hati Ji Fei juga dipenuhi dengan emosi. Dia mengangkat tangannya dan menepuk bahu Feng Huang. Jangan melakukan hal bodoh. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Tuan, hidupku tidak berharga. Hidupmu lebih berharga daripada kehidupan banyak wanita di sekitar Ji Fei. Kalian telah melalui suka dan duka bersama, berbagi hidup dan mati selama bertahun-tahun. Kalian sudah menjadi keluarga. Zhao Mengchen menyela Feng Huang dan berbicara. Phoenix tiba-tiba merasakan titik lemahnya disentuh. Zhao Mengchen baru saja mengatakan hal-hal itu di ruang tamu. Meskipun dia juga ingin menjadi wanita seperti Seng Lingyun dan Huo Lei, tidak ada yang memperhatikan hal ini atau peduli padanya, yang membuatnya agak kecewa. Sekarang aku tidak menyangka Zhao Mengchen akan bersikap seperti itu. Ini menyentuhnya, sangat tersentuh. Wah, Zhao Mengchen tiba-tiba menjadi bersemangat dan menepuk bahu Ji Fei. Anak baik, hari ini, Ibu akan menunjukkan kepadamu apa itu kemampuan yang sebenarnya. Setelah dia selesai berbicara, mobilnya berhenti begitu saja. Zhao Mengchen keluar dari mobil sambil tersenyum.
dia telah mengenakan kembali topeng Huo Mengchen. Kalau tidak, para karyawan ini tidak akan mengenalinya. Ji Fei tidak mengerti apa maksud ibunya, tetapi dia segera keluar dari mobil dan mengikutinya dari belakang, ingin melihat apa yang akan dilakukan ibunya. Ketika Gu Qingzong melihat Zhao Mengchen keluar dari mobil, masih mengenakan topeng Huo Mengchen, dia tertegun sejenak, tetapi segera berjalan mendekat sambil tersenyum. "Tuan Huo, apakah Anda yang asli kali ini?" "Tentu saja, anakku ikut denganku, bagaimana mungkin itu palsu?" Zhao Mengchen berkata dengan sangat alami. Gu Qingzong segera memastikan bahwa itu adalah Zhao Mengchen yang asli, dan kegembiraan muncul di matanya. "Mari kita sambut Tuan Huo." Wah, setelah mengatakan itu, ia memimpin tepuk tangan. Melihat Ji Fei di belakangnya, dia juga memiliki senyum tenang di wajahnya, seolah-olah mereka adalah teman baik selama bertahun-tahun. Ji Fei membenci penampilan Gu Qingzong, tetapi dia harus mengatakan bahwa Gu Qingzong sangat bagus dan mengagumkan dalam hal ini. "Selamat datang ketua," teriakan dan tepuk tangan tiba-tiba terdengar. Zhao Mengchen tampaknya menanggapi semua ini dengan sangat alami, dan tampak sangat menikmatinya. Ia berjalan mendekati seorang karyawan wanita yang dekat dengannya dan berkata, "Lilan, pergilah ke Li Group sekarang untuk menandatangani kontrak pengembangan dan pembangunan zona pengembangan." Karyawan bernama Lilan itu tercengang. Dia tidak menyangka Zhao Mengchen akan menyebut namanya secara langsung. "Baik ketua, saya akan segera pergi." Gu Qingzong menyipitkan matanya menatap Zhao Mengchen. Dia tidak menyangka bahwa Zhao Mengchen masih mengatur pekerjaan saat ini, dan dia sedikit bingung. Bahkan Ji Fei pun bingung. Apakah ini yang dimaksud dengan menunjukkan kemampuan seseorang? Zhao Mengchen mengabaikan tatapan semua orang dan berkata kepada seorang karyawan pria di sampingnya, "Zhang Hao, pergilah ke Hongke Group dan negosiasikan teknologi yang ingin kita perkenalkan segera." Zhang Hao sama terkejutnya dengan Lilan karena Zhao Mengchen benar-benar mengenalnya dan dapat memanggilnya dengan nama. Dia mengangguk dengan gembira dan berkata, "Saya akan segera pergi dan memastikannya." Zhao Mengchen masih memiliki senyum alami di wajahnya saat dia terus berjalan maju dan berjabat tangan dengan karyawan satu persatu. Dia bertemu dengan seorang karyawan dan memberinya pekerjaan. Dan tidak ada satupun kesalahan pada pekerjaan dan nama orang tersebut, dan dia bahkan mengenal mereka lebih baik daripada Gu Qingzong. Ji Fei dan Feng Huang, yang berdiri di samping Zhao Mengchen, benar-benar tercengang oleh kemampuan yang ditunjukkan oleh Zhao Mengchen. Bahkan mereka tidak dapat mencapai kemampuan ini. Ini adalah ketua, bagaimana dia bisa tahu tentang karyawan biasa? Namun, jika dipikir-pikir lagi, ini tampaknya hal yang sangat wajar. Lagi pula, sebagai ketua, dia sama sekali tidak memiliki kendali atas perusahaan. Jika dia tidak memiliki seperangkat metodenya sendiri, bagaimana dia dapat memantau perusahaan? Ketika Gu Qingzong melihat hampir 100 orang telah diatur untuk pergi oleh Zhao Mengchen dengan alasan, amarahnya mulai meningkat. Dia hanya ingin mengumpulkan semua orang, lalu membuat Ji Fei mempertimbangkan nyawa orang-orang ini dan tidak berani melawan dengan terlalu arogan. Hasilnya, Zhao Mengchen dikalahkan tanpa pertumpahan darah. Zhao Mengchen menoleh ke arah Gu Qingzong saat ini. "Tuan Gu, kita sudah lama tidak berbicara. Apakah Anda punya waktu untuk berjalan-jalan di pantai bersama? Dengan senyum di wajah Anda, ambil inisiatif untuk mengundang." Gu Qingzong sangat marah saat ini. Dia sudah mengubur bahan peledak di seluruh grup Chen Fei. Selama Ji Fei tidak bisa dibunuh secara langsung, dia akan membiarkan semua orang dikubur bersamanya. Dia tidak menyangka Zhao Mengchen akan menyelesaikannya dengan cara ini. Tepat saat dia hendak kehilangan kesabarannya,
Zhao Mengchen benar-benar mengajaknya jalan-jalan di pantai, sungguh di luar dugaan. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia tersenyum tipis dan berkata, "Direktur Zhao, apakah Anda akan berjalan-jalan dengan saya sendirian?" "Tentu saja, aku tidak akan membiarkan anakku Ji Fei ikut." "Bu, aku..." Zhao Mengchen mengangkat tangannya untuk menyela, melirik ke arah gedung, dan mengingatkan Ji Fei. "Haha, Direktur Zhao adalah pahlawan wanita. Dia benar-benar bisa melihat semua tugasku. Benar, aku seperti yang kau kira. Aku sudah menyiapkan segalanya. Tetapi sekarang tidak ada gunanya. Ayo pergi. Ayo jalan-jalan." Setelah Gu Qingzong selesai berbicara, dia meraih Zhao Mengchen. Ji Fei hendak melangkah maju. "Ji Fei, pergi dan buang bahan peledak di gedung itu. Aku akan berbicara baik-baik dengan Tuan Gu. Dia tidak akan menyakitiku." Wajah Zhao Mengchen penuh dengan ketenangan dan ketenteraman. Ji Fei mengepalkan tangannya. "Ayo pergi." Zhao Mengchen mengambil inisiatif untuk masuk ke mobil. Gu Qingzong menunjukkan senyum bangga di wajahnya. "Ji Fei, aku akan menang." Bersambung.